Baik, terima kasih Bu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Bapak, alhamdulillah ya, kita siang hari ini kita sudah masuk ke materi teknis yaitu 6 unit kompetensi. Nah, di mana saya siang hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan unit kompetensi pertama. Nah, sebelum itu mungkin saya izin perkenalan diri ya. Saya Yan Aldo Wiliantoro. Saya adalah Certified Instructor dari Halal Institute. Kalau di apa namanya dalam pelatihan ini, saya juga mendapat tugas sebagai fasilitator pendamping. Nah, ini saya lihat ada chat dengan Pak Firman Syah, monitor Pak Firman Syah nih. Dengar suara saya nggak Pak Firman Syah? Ya Pak, Apakah dengar Pak. ya Pak Firmansyah ini harus menggunakan laptop Pak Firmansyah karena nanti seluruh tugas yang nanti kita mulai dengan praktek yang pertama itu nanti harus dipraktekkan dengan laptop, nggak bisa dikerjakan dengan handphone. Begitu Pak Firmansyah. Saat ini sudah ada Pak Firmansyah? Belum ada Pak. Paling nanti pinjam ke tetangga. Oke, atau mungkin nggak apa-apa Pak Firmansyah, nanti saya kasih waktu mungkin barang 5 menit atau 10 menit, Bapak boleh mengajukan sekarang, karena nanti kita sudah praktek perdana nih Pak Firmansyah. Oh baik Pak, baik Pak. Ya, Sekarang nggak saya. apa-apa. Nanti Bapak saya Ya, kasih waktu sebentar untuk mungkin 10 menit, coba untuk meminjam laptop dulu ya Pak Firmansyah ya. ya, baik Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Bapak, Alhamdulillah kita pesertanya sudah berapa ini? Udah 30. Berarti baru sekitar 32 ya. Dari semua peserta masih ada beberapa yang belum masuk. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin coba apa namanya menyampaikan beberapa hal dulu ya. Kita sembari menunggu. Di sini ada yang dari industri bahan kimia, Bapak Ibu. Bahan kimia, atau mungkin yang bukan dari non makanan minuman, apakah ada? Saya Pak dari industri farmasi. Farmasi, oke. Kalau yang dari jasa, apakah ada di sini? Adakah dari jasa? Kalau makanan minuman banyak ya, harusnya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya sembari tadi memberikan kesempatan ke Mas Firmansyah dan juga saya menunggu beberapa teman yang apa namanya masih belum join. Saya akan mulai nanti insya Allah sekitar pukul 3 apa namanya 13.40 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan beberapa hal pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, saya persilakan nih. Nanti saya catat nilai keaktifan. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan nilai. Bapak Silakan. ini untuk absensi belum ada, Bapak. Absensi harusnya sudah ada. Harusnya sudah ada. Coba dicek kembali. Silakan bisa absen ya. Silakan absen dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Sembari kita menunggu apa eh, teman kita yang masih masih perjalanan gabung. Kemudian saya juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mempersiapkan laptop ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak, Bapak Ibu. Kenapa Saya harus Pak. ya ya silakan Pak Munif. Ya, eh, terima kasih Pak. Ini dalam hal ini nanti ujung-ujungnya kan kita on the job training ya Pak ya. Gimana Pak? Boleh diulangi?
setelah pelatihan ini selesai besok, itu kan langsung kita berikutnya sampai tanggal 19 itu kan OJT ya Pak ya. Ya, betul. Nah, OJT itu sesuai kalau saya kan belum ditunjuk oleh sebuah perusahaan, tapi saya punya lembaga pendidikan yang akan bergerak ke sana, Pak. Nah, Ya, tentunya dalam hal ini mohon arahannya kira-kira kan kita cenderung kepada produk makanan dan minuman gitu, Pak. ya. Nah, artinya kita sesuai dengan itu saja dulu atau seperti apa Pak arahan dari Bapak? Baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelatihan penyelia halal kan kita punya satu standar pelatihan. Jadi eh, output dari pelatihan penyelia halal itu harapannya adalah Ibu Bapak setelah dinyatakan lulus itu memiliki apa namanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyelia halal di tempat kerjanya seorang penyelia halal. Itu kan definisinya kompeten gitu kan ya. Nah, kalau di dalam pelatihan nanti kan kita ada belajar apa pengetahuan apa sharing terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Terus yang kedua nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugas dan yang berikutnya nanti ada namanya praktek lapangan atau OJT, on the job training. Nah, on the job training itu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu itu pernah praktek langsung menjalankan tugas sebagai seorang penyedia halal. Nah, saran saya itu ya, tipsnya Hmm, di dalam aturan OJT itu kan tidak diharuskan eh, harus skala apa usaha dan sebagainya. Pilihlah pelaku usaha yang paling dekat dengan rumah. Tapi hmm, standar yang digunakan adalah untuk pelaku usaha yang pengajuannya sertifikat halal reguler, bukan set declare. hmm, Nah, kan banyak Ibu Bapak. Jadi, misalkan kantin sekolah, pedagang bakso itu kan masuk juga. Apa warung rames kanan kiri jalan. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini berasal dari perusahaan ataupun industri, silakan jadikan tempat kerjanya Bapak Ibu sebagai tempat praktek. Tetapi kalau Bapak Ibu bukan berasal dari perusahaan usaha. atau industri, maka saran saya nih Bapak Ibu, pilihlah yang paling dekat rumah karena kan kita nggak punya waktu lama. Waktu kita sedikit. Terus yang kedua, kan sesuai dengan arahan dari MOT, jumlah menunya tidak semua, nggak usah semuanya. Bahan-bahan juga yang mewakili menu itu saja. Jadi nggak usah terlalu, Pak, saya itu pengen nanganin perusahaan yang kompleks. Lokasinya ada di Surabaya, padahal Bapak di Jakarta. Atau di luar kota, nggak usah begitu. Jadi pilihlah yang ada di dalam lingkungan Bapak Ibu aja. Harapannya tentu apa? Yang penting kan selesai. Persyaratan OJT-nya selesai. Terus yang kedua, OJT ini tidak di set up untuk ngurus sertifikat halal yang sesungguhnya. Ini kan hanya untuk keperluan praktek. Nah, bahwasanya nanti pelaku usaha itu mau ngurus sertifikat halal sampai selesai, alhamdulillah. Tetapi yang penting adalah tujuan prakteknya tercapai. Begitu ya, Pak Mudin ya. Ya, baik. Baik, Terima kasih Pak. alhamdulillah. Ye, kita akan mulai ya. Jadi pesertanya, Saya izin tanya oh sebentar, ya, Pak. silakan, silakan. Masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Kalau untuk pabrik tahu yang karyawannya jumlahnya 20 orang, itu maksudnya ke reguler atau SDM, Pak? Kalau pabrik tahu reguler, gitu. Reguler Reguler, ya, Pak. ya. Untuk rumah makan Padang begitu bisa Rumah untuk Padang reguler itu oh, bisa. berarti kita bisa masukkan untuk OJT nanti ya, Pak? Ya, bisa, bisa Ibu. Ya, baik, Jadi, makasih, Pak. ya, baik.
Saya izin mulai ya, Bapak Ibu, karena tadi saya memberikan kesempatan kepada Mas Firman untuk bisa menyiapkan laptop. Dan saya berharap juga semua teman-teman untuk bisa menyiapkan laptop. Nah, sebelum dimulai, saya ingin foto bersama dulu. Nah, ini penting. Jadi karena kebetulan saya juga seorang fasilitator pendamping. Saya kepengen tahu nih apa namanya siapa saja yang hadir di Zoom ini ya, sehingga saya punya bukti ya di sesi ini. Saya akan ambil untuk halaman kedua dulu. Saya mohon semuanya boleh open cam Bapak Ibu. Saya hitung ya. Satu, dua. Oke, sebentar saya share di grup saja kali ya, biar biar ini ya. Oke, sebentar. Terus halaman pertamanya. Nah, yang berikutnya saya akan ngingatin Ibu Bapak untuk silakan absen. Nah, jadi, jadi ini saya tadi lihat di grup dampingan saya Bapak Ibu, itu tuh ada beberapa yang absennya bolong-bolong. Wah, ini saya akan ngomong aja daripada nanti ini yang absennya bolong-bolong nih kan ada yang penuh, ada yang enggak. Ada Bu Fiska Hanindita, kan? Pak Harmadi, Pak Ilham, Pak Dede, Pak Muhammad Hajir, Muhammad Firmansyah, Ibu Regi, sama Ramadhani Putri. Nah, saya sama dengan fasilitator yang lain, Bapak Ibu. Kita akan selalu memantau absensinya teman-teman. Nah, kalau bisa jangan sampai ada yang terlambat absen. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan tadi saya sudah, jadi di sesi ini saya Yan Aldo Wilantoro akan menyampaikan untuk materi unit kompetensi yang pertama, yaitu menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapan. Nah, sebelum itu, saya akan menyampaikan bahwa untuk sesi ini kita kan sampai pukul 3. Jadi nanti untuk sesi materi akan saya sampaikan sampai dengan pukul 2 ya, kurang lebih 1 jam lah ya. Terus kemudian sesi berikutnya kita akan gunakan untuk pengerjaan tugas. Jadi tugas ya, jadi akan pengerjaan tugas. Nah, oleh karena itu, saya minta tidak ada satupun yang nanti tidak menggunakan laptop. Nah, yang kedua, untuk sesi ini nanti kalau Bapak Ibu ada bagian yang eh, sekiranya mungkin masih tidak tidak paham, boleh langsung bertanya. Jadi langsung bisa menyela menyela saya ya, tanpa harus menunggu saya terlalu lama gitu ya. Nah, baik. Sebelum itu saya akan minta menunjuk beberapa peserta. Kalau di sini saya minta bantuan Ibu Devi, ada nggak Ibu Devi? Ada, Pak. Ibu Devi tadi itu kan di sesi materi pertama apa namanya diterangkan materi tentang sistem jaminan produk halal atau SJPH. Apa itu Bu SJPH Bu? Pak. Ibu Devi tadi apa? Yang SJPH sekilas sesuai yang Ibu tahu aja. SJPH. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Izin Bapak, Ya silakan Ibu.
SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga supaya proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Baik. Terima kasih Ibu apa atas ini. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya tadi di awal juga diterangkan terkait dengan SKKNI ya, terkait dengan apa namanya materi SKKNI. Ada 6 unit SKKNI. Ada yang bisa bantu? 6 unit SKKNI itu apa saja? Oh maaf tadi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Regi, Bapak. Regi Ibu Izin Regi Pak, ya? Fitriani. Ya. izin Pak Abdul Jabir Ukti, Ya, Pak. ya Pak. 6 unit SKKNI atau unit kompetensi nasional. Ya, Yang pertama menyusun dokumen penerapan SJPH. ya, Yang kedua menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukung. ya, Yang ketiga mengawasi bahan, proses, dan produk halal. ya. Yang keempat melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Oke. Yang kelima melakukan audit internal tentang Ya, penerapan standar SJPH. ya. Yang keenam melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Baik. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Abdul Jabir Uksim, Pak. Abdul. Oke, siap. Aduh. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Alhamdulillah ya. Ini saya catat sebagai keaktifan. Nanti saya laporkan ke Bu Elia. Nah, sekilas tadi saya apa namanya menyampaikan bertanya itu agar nanti materi yang saya sampaikan itu nyambung dengan materi yang sebelumnya. Nah, jadi di tujuan sesi ini tentu saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu nanti memiliki satu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Dan ini salah satu unit kompetensi ya yang harus Ibu Bapak kuasai karena nanti ketika Bapak Ibu akan mengajukan uji kompetensi juga nanti akan diuji, yaitu kita mengacu kepada SKKNI ya, jadi di unit kompetensi yang pertama. Nah, baik Bapak Ibu, ada 3 hal ya yang nanti akan saya coba kupas dalam sesi ini, dalam sesi menyusun dokumen SJPH dan kelengkapannya. Yang pertama adalah terkait dengan ruang lingkup. eh, Bapak Ibu nanti akan diberikan pemahaman bagaimana kita menentukan ruang lingkup dan proses bisnis. Nah, kenapa demikian? Jadi begini, Bapak Ibu. Di dalam proses penyusunan dokumen SJPH yang nanti akan menjadi acuan ataupun panduan dalam pelaksanaan standar halal di lokasinya Bapak Ibu, di pabriknya Bapak Ibu ataupun usahanya Bapak Ibu, seorang penyelia halal itu kan harus tahu ruang lingkupnya apa sih di dalam aktivitasnya Bapak Ibu. Nah, paling gampang begini. Banyak sekali dari PU yang ketika dia mengajukan sertifikat halal, pada saat proses verifikasi dan validasi BPJPH dikembalikan. Karena ternyata yang bersangkutan salah dalam mengidentifikasi kategori produk. Tidak bisa membedakan ini sebetulnya masuk dari kategori makanan minuman atau makanan minuman dengan pengolahan. Bahkan ada yang salah mengidentifikasi mulai dari apakah ini masuk dalam kosmetik atau masuk dalam barang gunaan. Jadi maksudnya begini, contoh misalkan ada produknya adalah sabun cuci piring. Kemudian dia juga memproduksi sabun mandi atau muka. Nah, karena dia tidak memahami terkait ruang lingkup ini,
dia mengajukan dua produk itu sebagai kategori dari apa namanya eh, barang gunaan. Padahal kan setelah dicek, oh ini kategorinya adalah sesuai dengan KMA 748, yang satu masuk dalam kategori kosmetik, kemudian yang cuci piring masuk dalam kategori barang gunaan atau PKRT. Nah, jadi nanti pada kesempatan ini saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu memiliki satu pengetahuan untuk bisa mengidentifikasi terhadap proses bisnis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan membahas terkait dengan titik kritis halal. Jadi kita akan tahu pada bagian mana sih sebetulnya titik kritis kehalalan ini sesuai dengan ruang lingkup. Mana yang harus sesuai dengan standar, mana yang tidak. Mana hal-hal yang punya potensi ketidakhalalan. Nanti kita akan bahas. Nah, yang terakhir adalah kita akan menyusun manual. Nah, manual itu kan bahasa lainnya adalah dokumen, prosedur, kemudian ada instruksi kerja, dan dokumen pendukungnya. Nah, Bapak Ibu, jika kita tidak bisa memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan ruang lingkup, kemudian titik kritis, maka ketika menyusun dokumen jadi salah. Apalagi, ya ini yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Banyak teman-teman dari penyelia, karena eh, dokumen manual SJPH itu menggunakan template yang ada disediakan oleh BPJPH, bahkan sekarang nanti template itu di-generate oleh sistem si halal, sehingga kadang-kadang menyepelekan. Yang penting bikin. Dokumennya asal bikin aja, diisi aja. Nah, ngasal gitu kan, nanti saya belum ngasal. Nah, setelah jadi oke, dia lolos verifikasi dan validasi. Tetapi ketika dokumen itu diperiksa oleh auditor halal, ya, LPH, ternyata loh, kok isinya nggak sesuai dengan proses bisnisnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, loh, kok nggak menggambarkan dari seluruh aktivitas. Nah, sehingga Bapak Ibu, output dari sesi materi ini adalah Bapak Ibu nanti bisa memahami apa itu proses bisnisnya dan sebagainya, sehingga nanti menghasilkan satu dokumen manual SJPH yang memang bermutu, berkualitas, bukan hanya sekedar template. Yang penting template-nya jadi. Enggak begitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita ada 3 bahasan utama. Yang pertama adalah kita harus tahu tentang proses bisnis, jadi ruang lingkup dan proses bisnis. Yang kedua adalah kita harus tahu tentang titik kritisnya, ketidakhalalan itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun manual SJPH. Nah, nanti setelah saya menerangkan ini, di 1 jam terakhir, kita akan praktek bersama-sama. Jadi nanti saya akan mengirimkan dokumen di WhatsApp grup, lembar kerja UK1, dan kita kerjakan bersama-sama. Nah, harapannya tidak ada yang salah dalam menyusun dokumen itu. Nah, baik. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu ruang lingkup dan proses bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis? Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus paham ya. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang yang saling terkait dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dimulai dari ada aktivitas produksi, ada pemasaran, ada penjualan, ada keuangan, sampai dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini jadi rangkaian aktivitas ya. Nah, kalau di dalam bagan, ini mohon maaf, agak kurang jelas ya. Di sini Bapak Ibu harus bisa memahami di tempat usahanya Bapak Ibu itu
proses bisnisnya bagaimana, alurnya bagaimana. Oh, outputnya kan misalkan Bapak Ibu ada produknya, ada misalkan makanan, maka kita harus bisa menjelaskan dari awal sampai dengan akhirnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bagaimana kita mengidentifikasi proses bisnis perusahaan. Yang pertama tentu Bapak Ibu harus memahami dulu proses bisnisnya. Identifikasi bagaimana proses kerja perusahaan, kemudian pastikan bahwa produk memang bisa disertifikasi. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Perlu dipahami bahwa di dalam materi regulasi, mungkin Bapak Ibu tadi awal kan sudah mendengar ya, kita kan punya satu acuan yaitu KMA 748, KMA 944, dan KMA 1360. Nah, produk di Indonesia, Bapak Ibu, produk di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Secara umum ya, satu adalah produk yang wajib bersertifikat halal, diatur dalam KMA 748 dan KMA 944. Kemudian produk yang tidak wajib karena dia masuk dalam daftar positive list. Dan yang ketiga adalah produk non halal. Nah, ketiga-tiganya boleh beredar di Indonesia, Bapak Ibu. Adanya sertifikat halal ini bukan berarti terus mematikan yang tidak halal, cuma ada aturan mainnya. Di mana kalau produk non halal silakan beredar, tapi nanti harus ada logo non halal. Nah, kalau untuk yang masuk dalam kewajiban, segera urus sertifikat halal. Nanti ada mekanisme prosesnya. Kalau dia masuk dalam KMA 748, berarti dia juga harus mengidentifikasi, oh produk saya masih masuk dalam kategori positive list ya. Tetapi bukan berarti juga ini kan yang positive list itu tidak diperkenankan mengajukan sertifikat halal, boleh. Nah, dari awal kita harus tahu saya masuk dalam kategori apa, jenis layanan apa. Jenis layanan itu kan ada 15, Bapak Ibu. Mulai dari makanan sampai dengan jasa penjualan ya kan. Nah, terus nanti kategorinya apa? Kalau makanan ternyata usahanya rumah makan, berarti dia masuk kategori makanan minuman dengan pengolahan. Kalau dia barang gunaan, dia masuk kategorinya apa? Kan ada berbeda-beda barang gunaan. Nah, jadi dari awal seorang penyelia halal itu tidak boleh salah. Nah, nanti kita akan diskusi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang lingkup. Jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk. Jadi ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan Ibu Bapak untuk menghasilkan produk. Meliputi mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, pengajuan, dan penyajian termasuk outlet. Nah, inilah Bapak Ibu yang banyak penyelia halal yang saya lihat karena jadi dia salah ya. Jadi contohnya begini, antara ruang lingkupnya usaha jasa pendistribusian dengan rumah makan berbeda dong. Tetapi yang jadi masalah adalah karena ini menggunakan template manual yang sama, asal jiplak sana jiplak sini, sehingga di dalam dokumen itu rata-rata semuanya dimasukkan. Padahal pertanyaannya apa iya tuh kalau di jasa pendistribusian ada penyajian outlet. Berarti kondisional ya, Pak? Betul, jadi bukan berarti terus semuanya dimasukkan. Jadi cuma masalahnya adalah lagi-lagi karena penyelia halal itu menggunakan template, padahal manual SJPH itu kan didesain sesuai dengan proses bisnisnya masing-masing. Nah, ini yang juga harus dipahami dari awal ya. Jadi biasanya saya sebagai fasilitator itu ketika ada Bapak Ibu membuat lembar kerja terus mengerjakan, misalkan saya tanya Bapak Ibu
Usahanya apa? Saya ada makanan. Usahanya makanan. Loh kok di ruang lingkup ada penyembelihan? Emangnya di tempat ibu ada penyembelihan? Nggak ada. Tapi kenapa kok di dokumennya Bapak Ibu menjelaskan penyembelihan? Iya Pak, saya kan cuma ngikutin template. Nah, template itu bukan berarti terus Bapak Ibu serta-merta ini kelihatan banget Bapak Ibu nggak baca. Jadi ruang lingkup yang diinput di situ ya sesuai dengan proses bisnisnya aja. Penyembelihan nggak ada, masa ada usaha jasa pendistribusian tapi di situ ada proses penyembelihan. Artinya dokumennya salah. Lah sebuah dokumen salah kok menjadi acuan? Ya ini dipertanyakan. Dan saya pastikan ini akan jadi temuan, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tentu langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi produk. Produknya apa sih yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dalam berupa barang atau jasa. Itu yang pertama. Kemudian kalau barang, barangnya apa? Oh, saya makanan, Pak. Nah, makanan subkategorinya apa kan banyak. Apakah itu bakery, ataukah bentuknya rumah makan, ataukah kafe, ataukah restoran, ataukah itu bahan tambahan pangan, nah, itu banyak. Jasa. Jangan sampai salah juga antara jasa distribusi dengan jasa penyimpanan berbeda. Nah, itu dari awal harus ini ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu harus mengidentifikasi seluruh proses rantai produksi. Masa iya jasa pendistribusian tapi ruang lingkupnya ada penyembelihan. Nah, ini kan juga aneh. Kemudian mengidentifikasi lokasi dan fasilitas usaha. Jangan sampai salah, penentuan lokasi dan sebagainya itu harus ditentukan dari awal. Nah, maka yang beberapa hal yang harus Ibu pahami adalah pertama adalah dokumen pelaku usaha. Saya pikir kalau yang Ibu Bapak kan struktur organisasi, ruang lingkup legal usaha saya pikir sudah clear lah ya. Jadi ada satu dokumen yang dipakai dalam pengajuan adalah namanya NIB. Di NIB ini kan menjelaskan apakah dia perorangan, apakah dia lembaga. Nah, kemudian alamatnya di mana, skala usahanya apa. Nah, kemudian kalau aktivitas dalam bentuk aktivitas usahanya diterangkan dalam KBLI. Nah, ini juga produknya adalah farmasi, tetapi di KBLI-nya itu bahan kimia banyak. Usaha yang diajukan adalah rumah penyembelihan, KBLI-nya makanan banyak. Pengen mengajukannya jasa distribusi kok KBLI-nya perdagangan banyak. Nah, ini dari awal karena yang bersangkutan tidak memahami proses bisnis. Nah, proses bisnis itu kan salah satu diceknya adalah harus sinkron dengan aktivitas yang ada di KBLI. Maka pada saat pengajuan sertifikat halal di halal itu, KBLI-nya kan harus bersesuaian, alamat lokasinya juga harus bersesuaian, lokasi usahanya di mana, yang tertulis di NIB di mana. Jangan dikira bahwa ini tidak akan menjadi temuan. Ini akan menjadi temuan, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud, kita harus selalu mengacunya kepada 748. Kita masuk dalam kategori produk atau jasa. Kalaupun jasa, berarti nanti masuk dalam layanan jasa, berarti nanti kategorinya ada jasa penyembelihan, jasa pendistribusian, dan lain-lain. Kalau kayak makanan, kimia, dan sebagainya, saya pikir itu lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, terus kemudian ada juga KMA 944. Ini adalah penyempurnaan dari KMA 748. Di sini dijelaskan lebih sangat rinci ya terkait dengan eh, produk makanan. Nah, ini Bapak Ibu diluangkan waktu untuk membaca. Pertanyaan saya, apakah salinan ini sudah di-share di grup apa belum, Bapak Ibu? Salinan KMA ini apakah sudah di-share di grup apa belum ya? Kayaknya belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, Belum, kayaknya. Pak. Ya. Baik, saya share sekarang ya, Bapak Ibu ya, biar nggak kelupaan. Jadi penyedia halal itu dari awal sudah harus bisa meluangkan waktu ya untuk membaca itu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan
kata teman saya ini, jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dibaca. Kemudian yang 1360 juga ya. Sebentar. Kemudian ada lagi. Iya Pak, minta di-share semua itu yang Nih, KM. saya share. Sebentar. Saya share Saya semua. saya izin tanya sebentar bisa Pak? Boleh Ibu. Ini kalau di self declare ini KBLI itu biasa panduannya yang dari Kepkaban gitu ya Pak. Berarti kalau untuk yang reguler dari sini KMA ini Pak, gitu. Iya kan kita ada acuan Kepkaban yang 7777 dan 78 juga ada. Kalau 7 sebentar saya lupa kalau 77 itu untuk SJPH makanan, kalau 78 untuk rumah potong hewan ya, saya lupa sebentar. Saya share semua ya Bapak Ibu ya, biar nanti bisa Ya Pak, sekalian Iya semua Pak, Pak. di-share semua nanti kita baca Terima sendiri-sendiri. kasih Baik, Pak. lanjut sambil share saya lanjut dulu. Yang penting bagi saya adalah poin-poinnya Bapak Ibu nangkep ya. Saya. Baik, kita lanjut. Kita ada 1 jam. Kemudian setelah ruang lingkup paham, berikutnya kita masuk ke poin kedua yaitu titik kritis. Nah, setelah Bapak Ibu tahu tentang ruang lingkup, selanjutnya kita mengidentifikasi dari perusahaan saya, dari produk yang saya ajukan, pada bagian mana sih ada titik kritis kehalalan. Apa itu definisinya? Titik kritis ketidakhalalan adalah, ini Bapak Ibu harus paham ya, satu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan najis atau haram, atau kondisi di mana kemungkinan ada fasilitas yang terkena kontaminasi. Nah, jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi identifikasi titik kritis ketidakhalalan itu bukan hanya bahannya itu berasal dari bahan haram atau najis, tetapi adanya kemungkinan kontaminasi. Ini yang banyak sekali. Ini mungkin saya agak berlebihan, tetapi poinnya adalah Bapak Ibu ketika nanti jadi penyelia halal jangan menyepelekan. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa Pak yang penting saya bisa menunjukkan bahwa saya halal, bukan begitu. Ternyata ada hal-hal yang bisa membuat kontaminasi. Saya mau cerita ya. Ada satu pelaku usaha saya lupa di Jawa Tengah ataupun mana, saya dapat cerita dari teman kita itu. Pada saat sidang fatwa itu sudah selesai, Bapak Ibu. Kemudian ada satu temuan dalam sidang itu, loh, kok itu ada kurungan burung di atas proses masak? Ya mungkin itu. Nah, terus kan itu menjadi temuan. Itu kalau mau sertifikat itu nggak boleh, itu bisa menimbulkan kontaminasi dan sebagainya kan. Nah, ternyata PU-nya itu ngotot nggak mau karena itu dianggap burung pengelarisan. Sehingga diputuskan bahwa itu tidak bisa, tidak selesai. Karena pelaku usaha dianggap tidak memenuhi aspek standar SJPH terhadap kemungkinan kontaminasi. Bahannya halal, tapi dia menaruh dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia mencegah kontaminasi. Nah, ini tugasnya penyelia. Ini penyelianya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memeriksa tingkat resiko. Jadi Bapak Ibu nanti harus melakukan penilaian resiko dari setiap titik kritis. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui titik kritis ini, Bapak Ibu harus menentukan tindakan kontrol untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidakhalalan. Nah, ini secara umum kan kita diminta bahasa mudahnya adalah kita membuat akar pohon ketidakhalalan ya, titik kritis. Kalau ada nabati, ada pengolahan tidak, kalau tidak ada tidak ada berarti kan tidak kritis. Wah, ini positif list. Tapi ketika dia diolah, maka kita akan tanya olahnya bagaimana. Oh, dia ada kemungkinan ada fermentasi, ada homer apa tidak. Nah, kalau iya berarti haram. Nah, ini hanya sebagai
bagan titik kritis ini kan hanya contoh, tetapi kompleksitasnya itu Ibu Bapak bisa apa namanya kembangkan sendiri-sendiri. Dari hewan, mulai dari telur dan sebagainya, apakah ada pengolahan apa tidak? Nah, ternyata tidak ada, berarti tidak kritis. Tapi ketika dia ada, berarti ada kritis. Nah, artinya apa sih Bapak Ibu? Nanti besok akan dikupas lebih detail ya, terkait dengan bahan. Jadi seorang penyelia halal itu harus tahu, oh ini ketika sangat kritis, maka dokumen pendukung bahannya harus bagaimana nih? Nah, nanti akan dikupas secara detail pada saat bahan. Tetapi saya ingin menekankan bahwa seorang penyelia halal itu harus bisa mengidentifikasi titik kritis dari awal. Ini disilakan ada titik kritis bahan mikrobial. Nah, begitu ya. Kemudian ada yang lain-lain. Secara prinsip konsepnya sama. Jadi kita eh, membuat satu bagan untuk memudahkan kita. Oh, ini ada potensi nih dan sebagainya. Nah, kemudian tadi kalau tadi bahan, sekarang identifikasi titik kritis dari proses produk halal. Jadi apakah menggunakan peralatan bahan halal, apa peralatannya bagaimana? Ya, berarti kan nanti akan dicek dan sebagainya. Nah, tujuannya tadi dengan kita memetakan ini kan kita jadi tahu. Bayangkan ada kurungan burung di atas tempat orang masak. Dan parahnya lagi si pemiliknya menganggap itu penglaris, kan gila aja. Ini mohon maaf, jadi saya aja ini apa eh, pelaku usahanya betul-betul dia tidak bisa menerapkan SJPH dan itu bertentangan ya, nah, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nah itu apa? Kemudian kita juga bisa menggunakan tabel ya, tabel risiko. Ini untuk kita bisa memetakan. Artinya teman-teman betul-betul dari analisa kejadian-kejadian proses itu kan kita akan coba menganalisa dari tingkat risiko mulai dari rendah sampai tinggi, kemudian kemungkinan terjadi. Nah, Bapak Ibu, yang saya maksud dari sesi materi ini adalah ketika dari awal Bapak Ibu sudah bisa mengenali terkait dengan resiko ketidakhalalan, maka selanjutnya harapannya adalah Bapak Ibu nanti bisa menentukan apa bahasanya mitigasinya, pencegahannya, agar itu tidak terjadi lagi ke depan. Dan untuk analisa titik kritis ketidakhalalan kan berarti ada dalam semua rangkaian, bukan hanya bahan, Bapak Ibu. Tetapi ini bisa terjadi dari semua rangkaian proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, sampai penyajian. Kalau nanti Bapak Ibu usahanya adalah rumah potong hewan, berarti nanti ada penyembelihan. Wah, di situ titik kritisnya banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, di sini cuma disederhanakan ada pengolahan. Tapi kalau di RPU kan ada penyembelihan. Jadi kalau di penyembelihan itu ada antemortem sampai dengan postmortemnya juga mesti di luar proses ini ya. Nah, ini dari awal Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Pengadaan bahan, pembelian bahan baku tidak sesuai daftar bahan yang telah disetujui. Ini kan potensi-potensi titik kritisnya. Nah, itu dijelaskan di sini. Beberapa ada yang masuk kategori rendah, tinggi, dan sebagainya. Ini contoh ya. Dan ini hanya tabel contoh yang mana nanti Bapak Ibu setiap usahanya Bapak Ibu itu memiliki kompleksitas masing-masing. Nah, kemudian masuk ke eh, poin yang ketiga, yaitu Bapak Ibu nanti akan menyusun manual SJPH, prosedur dan instruksi kerja. Ya, jadi manual SJPH, prosedur dan instruksi kerja. Jadi eh, manual SJPH adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan untuk memenuhi kriteria SJPH. Sudah tadi juga saya pikir Bapak Ibu sudah cukup mendapat penjelasannya. Cuma ini adalah bentuknya adalah dokumen. Nah, kemudian prosedur.
Dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan satu proses tertentu dalam penerapan sesuai dengan persyaratan SJPH. Nah, Bapak Ibu nanti seorang penyedia halal untuk bisa membuat prosedur. Nah, tadi tujuannya setelah Bapak Ibu tahu tentang titik kritis ketidakhalalan, selanjutnya kan agar itu tidak terjadi, maka harus ada prosedur. Nah, aturan terkait dengan langkah-langkah kerjanya itu namanya instruksi kerja. Saya pikir untuk beberapa pelaku usaha sudah menerapkan ini dan ini bukan hal yang sulit ya. Kemudian BPJPH sendiri untuk membantu pelaku usaha yang banyak bertanya, Pak Aldo, contoh manual SJPH ada nggak sih? Ada. Yang sudah diatur dalam SJPH ada. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke websitenya BPJPH, kemudian download template-nya. Tetapi sekali lagi, itu hanya template ya Bapak Ibu. Karena setiap perusahaan itu memiliki proses dan kompleksitas bisnis yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian manual SJPH nanti kita akan bedah pada saat praktek ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa format mulai dari cover, saya akan bedah nanti sekalian pada saat jam 2. Jadi kita nanti apa kita akan bedah mulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria-kriteria yang lain. Nah, sampai sini terus ini ada beberapa contoh, tapi saya akan terangkan sekaligus di manual SJPH yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian terkait dengan prosedur. Jadi ada prosedur penerapan SJPH. Nah, di dalam prosedur penerapan SJPH ini, mulai dari di sini kan prosedur itu mengatur terkait dengan prosedur bahan. Jadi menjelaskan bagaimana penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan. Kemudian prosedur proses produk halal. Ada proses produksi, ada fasilitas proses produk halal yang bebas dari barang najis dan sebagainya. Kemudian ada prosedur produk. Nah, Bapak Pak Ibu, Aldo, izin Pak. ya silakan. Materi yang kami download dari sistem itu tidak sama dengan apa yang Bapak presentasikan. Nanti boleh di-share Pak yang ini Pak. Boleh, boleh Pak, Terima boleh. kasih itu aja Pak. Karena Tetapi saya cari secara nggak poin dapat tidak dari tadi. terlalu jauh kan ya Pak? Lumayan berbedanya Pak. Baik, nggak apa-apa. Ya, Iya. ya terima kasih Pak. Itu aja. Judulnya Makasih. nggak sampai berbeda kan ya Pak? Saya khawatir barangkali salah judul. Ya. Siap. Baik, lanjut dulu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pada saat nanti Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal, itu kan nanti Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan. Oleh siapa? Lembaga pemeriksa halal. Maka dokumen yang diperiksa apa aja sih Pak Aldo? Mudah Bapak Ibu. Yang pertama, berarti kan manual SJPH, satu dokumen yang menggambarkan perencanaan perusahaan dalam mempraktekkan sistem jaminan produk halal. Apa yang direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan, dan harus dijaga di akan depan, itu dituangkan dalam manual SJPH. Kemudian dokumen yang berikutnya yang akan diperiksa oleh auditor, apalagi prosedur, Bapak Ibu. Nah, prosedur ini minimal ada beberapa yang mengatur ini. Mulai dari prosedur pengadaan bahan, proses, sampai dengan produk. Termasuk adalah, bukan hanya ini, prosedur bagaimana pelaksanaan implementasi kriteria 1. Dan ada yang tanya, Pak Aldo, sebetulnya berapa sih prosedur yang dibutuhkan untuk apa namanya memenuhi kegiatan audit. Nah, lagi-lagi setiap kriteria itu beda-beda. Setiap perusahaan itu beda-beda kompleksitasnya. Bapak Ibu, saya pernah waktu itu mendampingi salah satu rumah sakit di Jawa Timur ya. Coba Bapak Ibu tebak, tebalnya berapa manual SJPH yang sudah pernah saya bikin? Ada yang bisa bantu nggak, Bapak Ibu? Kira-kira kalau Bapak Ibu bikin manual SJPH tebalnya berapa? Kira-kira Bapak Ibu, tebak aja deh.
kalau Bapak Ibu bilang, Pak, saya bikin 50 halaman. Saya kemarin membuat sama tim itu 1450 halaman, Bapak. Oh, mantap ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh dengan Pak, saya nyusun apa produk 50, pala pusing. Halo Pak, saya kemarin bikin tuh jumlah menunya 1100 menu. 1100 menu, bahannya kurang lebih hampir sama. Itu nginput di si halalnya aja itu butuh kurang lebih 8 hari nonstop, Pak. Oke, ini saya untuk memberi semangat buat Bapak Ibu kalau Pak nggak punya waktu nginput. Aduh, ini ya kita 1450. Kebetulan saya dapat tugas untuk mereview, Pak. Mereviewnya aja, aduh, matanya sampai pegel. Kan mereview itu harus ngecek ini udah sesuai belum? Itu belum termasuk prosedur sama instruksi kerjanya. Nah, ada beberapa perusahaan yang dia itu sudah punya ISO, kemudian ada HACCP dan sebagainya lah ya. Itu boleh disinkronisasi sih secara prinsip. Tapi memang tujuannya berbeda. Tetapi prinsipnya tidak bertentangan satu sama lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah tadi ada daftar prosedur bahan, kemudian ada beberapa prosedur-prosedur yang terkait dengan penyembelihan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pengiriman. Pak Aldo, banyak banget prosedurnya. Betul, itu tugasnya siapa? Tugasnya penyelia halal. Ya, Bapak Ibu. Karena profesi ini mulia sekali, bukan tugasnya siapa-siapa. Ya, jadi ini tugasnya penyelia halal. Nah, terus bagaimana cara membuat prosedur? Maka yang pertama adalah lagi-lagi Bapak Ibu harus memahami aktivitas. Kemudian menuliskan langkah-langkah yang bisa dijalankan. Bikin draftnya dulu, rancangannya. Kemudian coba dievaluasi, kemudian diuji coba dan disahkan. Jangan membuat prosedur yang tidak bisa dijalankan. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa yang penting ada, jangan begitu Bapak Ibu. Itu nanti jadi senjata makan tuan. Jadi apa Bapak Ibu sebagai seorang penyedia halal harus bisa membuat prosedur. Kemudian isinya apa saja ya samalah Bapak Ibu, nanti kita akan ada tujuan, ruang lingkup, daftar istilah, ada referensi yang digunakan, dokumen terkait sampai dengan nanti pelaksanaan. Kita nanti praktek saja. Nah, kemudian penyusunan prosedur tertulis ini baik sesuai berupa SOP ataupun instruksi harus dilengkapi dengan formulir yang sudah terisi. Formulir penerapan prosedur harus terisi aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang bersangkutan. Nah, ini ada beberapa contoh, terlalu kecil ya Bapak Ibu ya, tapi nanti dilihat di di dalam ini ya, slide aja ya. Jadi di SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria ini contoh ya. Ini kan ada beberapa contoh, kemudian nanti ini ada tabel pengesahannya. Nah, setiap prosedur ini berbeda-beda. Jadi karena yang penyelia halalnya copy paste jadi agak repot ini ya, mudah-mudahan nggak begitu. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi EJPH, ya secara umum bahwa dari rangkaian proses implementasi ini kan kita akan evaluasi ya. Kemudian betul-betul memastikan bahwa implementasi dan evaluasi dari pelaksanaan EJP ini bisa dijalankan, kayak gitu ya. Dan ini juga nanti terlihat dari dokumen manual EJPH yang Bapak Ibu buat. Kemudian dengan kualitas manual EJPH yang bagus, maka nanti bukti-bukti implementasi ini juga akan sinkron ya. Contohnya misalkan dokumen-dokumen rekaman, formulir checklist, daftar lookbook, planning, laporan, bukti-bukti pelaksanaannya itu harus ada. Jadi bukan hanya sudah ada prosedur sudah, tapi bukti di rekaman laporannya mana itu. Nah, kadang-kadang kalau sekedar hanya pemenuhan formalitas yang penting ada,
dokumen itu kelihatan tidak mutu. Dan saya berharap di lulusan pelatihan ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ini contoh bukti implementasinya, ada form penerimaan bahan baku, ada form macam-macam ya, ada form pemeriksaan barang datang dan sebagainya. Nanti kita akan catatan pembelian dan sebagainya. Nah, kemudian ada layout ya, saya pikir ini bagian dari dokumen yang nanti kita juga bikin, bagian dari juga proses bisnis yang nanti Bapak Ibu buat ya. Diagram Maaf Pak, ya, silakan. tuh link materinya kok nggak bisa dibuka lagi Pak ya? Link materi yang di sistem, Pak. Iya yang sekarang ini kan beda sama Nanti yang saya biasa. share aja, nggak apa-apa. Oh iya ya Pak, oke Pak. Ya. Nah, kemudian diagram alir proses produksi. Jadi setiap kategori produk kan bisa jadi memiliki alur produksi yang berbeda-beda. Nah, saya sangat berharap bahwa alur proses ini jangan copy paste punya orang dan sebagainya. Bapak Ibu harus tahu betul apa sih alur proses produksi dari produknya Bapak Ibu. Kemudian ini ada lampiran checklist audit yang juga sudah ada di dalam template ini. Ini juga sama, sudah ada template-nya. Tapi banyak sekali klausula-klausula yang bisa jadi itu tidak relevan dengan aktivitasnya Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan. Jangan cuma udah ada dokumennya. Nah, ini kelihatan sekali nggak pas, gitu ya. Kemudian yang perlu dipahami juga adalah terkait dengan setelah dokumen manual halal sudah, SOP sudah, instruksi kerja, kita akan melakukan satu sosialisasi. Disosialisasikan kepada siapa? Tentu kepada semua pihak yang terlibat, baik internal ataupun eksternal. Eksternal bisa jadi adalah vendor dan sebagainya. Metode yang digunakan bisa melalui meeting, bisa melalui surat, dan banyak ya media-media yang lain. Nah, ini beberapa panduan terkait dengan sosialisasi terkait dengan dokumen-dokumen tadi, tapi saya pikir Bapak Ibu sudah memahami. Nah, yang pertama adalah mulai dari manual halal, prosedur, instruksi kerja, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, itu harus dipelihara dengan baik. Jadi, saya mau cerita sedikit pengalaman ya Bapak Ibu. Ada satu pelaku usaha, dia merasa, Pak, sertifikat halalnya sudah terbit nih, aman gitu kan. Nah, kemudian sudah diberikan penjelasan bahwa BPJPH itu akan secara berkala kan akan melakukan surveillance, pengawasan. Jadi harus dipastikan bahwa seluruh dokumen itu dipelihara. Nah, mungkin karena satu hal dia mengabaikan itu. Yang penting kan sertifikat halalnya sudah terbit nih, Pak Aldo. Singkat cerita, Bapak Ibu, dia mendapatkan surat kan dari BPJPH bahwa akan ada namanya visitasi. Oh, dia bingung kan, Pak, ini saya mau didatengin ini, gimana nih, Prof? Gimana? Ya gampang, Pak. Didatengin itu kan kenapa takut? Kan didatengin cuma ya alhamdulillah silaturahmi berkah. Yang penting Bapak menjalankan seluruh SJPH ya, menjalankan prosedur dan sebagainya. Tapi singkat cerita, Pak, manual SJPH saya hilang gitu, Pak. Hilang Ibu Bapak. Jadi sudah saya cetak, Pak. Tapi saya nggak tahu siapa yang nyimpen karena nggak itu. Udah itu. Nah, yang berikutnya saya bilang, loh Pak, itu kan bisa di-download di Si Halal. Aduh Pak, Si Halal saya akunnya hilang juga, lupa. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana tuh nasibnya kalau begitu? Nah, sampai sini kira-kira paham ya. Jadi dokumen-dokumen yang kita bikin ketika kita menyusun SCPH dan kelengkapannya itu harus dipelihara Bapak Ibu. Sudah dokumen cetaknya hilang, akun Si Halalnya hilang, ternyata selama ini perusahaan itu nggak menerapkan. Nah, ada satu semangat yang ingin mungkin ini sebelum kita praktek ya Bapak Ibu, ini mungkin saya minta
tolong semuanya mendengarkan. Bapak Ibu, alhamdulillah saya dalam industri halal ini diberikan kesempatan pengalaman mendampingi banyak perusahaan ya Bapak Ibu. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Ada yang di Indonesia banyak. Saya pernah, ya kita di Halal Institute kan pernah China, Jepang. Kita pernah punya hubungan banyak lah Eropa, Amerika, termasuk yang ASEAN ya. Nah, Bapak Ibu, yang harus dipahami adalah apa sih semangatnya dari kewajiban sertifikat halal ini? Kira-kira Ibu Eti Febriani bisa bantu saya nggak, Bu? Apa sih tujuannya pemerintah itu mewajibkan sertifikat halal buat pelaku usaha Indonesia? Eh, agar apa ya mempertinggi nilai jual kita gitu loh Pak. Karena kan sekarang kalau kita ke luar negeri itu tuh yang diminta pasti juga sertifikat halal salah satunya setelah FFSC kayak gitu-gitu loh Pak. Ya, Jadi menambah nilai daya saing kita gitu Pak. Kalau udah punya sertifikat halal otomatis eh, akan produk kita tuh akan laku dengan sendirinya gitu loh Pak. Baik di luar negeri maupun di dalam negerinya. oke. Terima kasih, Ibu Eti. Ini jawabannya Bu Eti luar biasa nih ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Eti. Jadi spiritnya pemerintah itu kan sertifikat halal ini itu harus punya dampak meningkatkan daya saing. Kan begitu. Karena asal mulanya kan semangatnya begitu ya. Selain juga memberikan kepastian kepada konsumen. Harapannya adalah para pelaku usaha itu punya daya saing yang tadinya produknya tidak terjaga kualitasnya dengan adanya sertifikat halal jadi lebih berkualitas. Yang tadinya kemasannya jelek jadi bagus. Yang tadinya bahan-bahannya itu tidak terjaga dengan baik jadi terjaga. Nah, spiritnya pemerintah kan itu adanya peningkatan nilai, value dan daya saing. Tetapi Bapak Ibu, ini saya curhat boleh melalui pelatihan ini ya. Saya itu kadang-kadang sedih gitu ya, dengar praktek-praktek di lapangan. Jadi, misalkan kan ada penerapan dokumen SJPH. Kriteria pertama kan ada kebijakan halal ya Bapak Ibu ya. Nah, kebijakan halal itu kan berupa poster, betul nggak? Poster itu kan sebetulnya dipasang untuk sebagai pengingat, baik itu oleh kita ataupun pihak luar. Oh, ternyata warung makan ini sudah menerapkan SJPH. Tidak berkenan untuk tidak membawa makanan minuman dari luar misalkan, atau tidak membawa binatang peliharaan karena nanti bisa kontaminasi. Tapi apa yang terjadi Ibu Bapak? Kebijakan halal dicetak pakai kertas A4, tidak dilaminating, cuma ditempel. Nangkep gak sih Bapak Ibu? Nah, dia dia berpikir bahwa dokumen itu yang penting formalitas, yang penting lolos audit. Kan nggak begitu Bapak Ibu. Spirit kita adalah melalui sertifikat halal ini, kita harus memperbaiki proses bisnis kita. Biar produk kita itu punya daya saing. Nah, saya bandingkan Bapak Ibu. Waktu saya mendampingin audit ke Cina nih. Saya ini agak sering bercerita, mengkomparasi, tidak ada maksud apa-apa. Melalui sesi materi ini, ketika saya datang ke sana, saya sama. Kebijakan halal bentuknya sama. Yang membedakan hanya bahasanya ada tambahan bahasa Cinanya. Tetapi di sana mencetak kebijakan halal, posternya pakai plat besi, Bu. Sedangkan di Indonesia ada yang menggunakan kertas A4 kertas. Yang kena air itu langsung hilang. Saya langsung ngelus dada gitu ya. Ya Allah. Artinya apa? Spiritnya pemerintah untuk menaikkan daya saing kita kan bagus ini. Jadi harapannya dengan sertifikat halal ini, orang yang tadinya dapurnya itu kemproh, orang yang tadinya nggak pernah punya prosedur, yang nggak punya instruksi kerja, dia jadi punya prosedur untuk menjaga kontaminasi. Tetapi masih banyak
pelaku usaha menganggap itu hanya formalitas saja. Dan saya berharap di pelatihan ini, output dari pelatihan ini, kita menghasilkan penyelia halal yang tidak seperti itu. Penyelia halal yang lulusan ini itu harus paham. Di unit kompetensi ke-1 ini, Bapak Ibu harus bisa menyusun dokumen SCPH. Kemudian harus menyusun prosedur, harus menyusun instruksi kerja. Dan dokumen-dokumen ini harus bisa dipelihara. Jangan sampai ketika di visit tiba-tiba, Pak, dokumennya saya nggak tahu siapa yang nyimpen. Bagaimana kita mau bersaing secara produk, sedangkan untuk menyimpan dokumen saja tidak bisa. Nah, ini yang saya mohon izin agak sedikit mencampur materi ini dengan beberapa studi kasus di lapangan. Nah, oleh karena itu di sesi jam berikutnya saya akan membagikan lembar kerja. Kita akan praktek bersama-sama untuk Bapak Ibu menyusun lembar kerja pertama, yaitu kita menggunakan template manual SCPH. Nah, terus yang kedua nanti kita ada prosedur, kemudian juga ada lampiran form ya. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya, Bapak. Silakan Ya, Bapak. tadi sudah dijelaskan terkait penyusunan dokumen, dimulai dari manual, terus sampai di prosedur sama instruksi kerja. Semisal Bapak nanti dalam penyusunan prosedur itu kan tadi cukup banyak Bapak ya. Kalau semisal nanti kita dalam menyusun itu kurang lengkap, apakah masih ada kemungkinan untuk di-approve untuk pengajuan sertifikasi halal, ataukah itu harus benar-benar lengkap baru bisa di-approve, Bapak? Baik. Terima kasih. Pak, saya mau nyatet dulu nih. Bapak namanya siapa biar dapat bonus nilai nih? Harmadi Sudibyono. Pak Hermadi Sudibyo ya Pak? Iya, Pak. Hermadi Sudibyo. Sebentar ya Pak. Nih, yang Pak, pertanyaan via chat juga saya tanya ya. Jadi kalau bisa 40 peserta ini tanya semua ke saya dong Bapak Ibu. Jadi saya kasih nilai semua. Pokoknya saya Pak, kasih mohon maaf. nilai sebanyak-banyaknya. Tanya alamat rumah saya itu udah saya hitung sebagai pertanyaan ya Ibu. Silakan Pak, boleh boleh pokoknya. nanya Pak yang Ya, sehubungan dengan eh, hubungan dengan pelaku usaha. Eh, ini ada kaitannya dengan kami kan bukan penyelia pada satu perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman, tapi kita berencana untuk menjadi pendamping UMKM lah gitu ya Pak ya. ya. Nah, jika ada kaitannya dengan jumlah menu yang dimiliki oleh katakanlah rumah makan yang tertentu, idealnya Pak, idealnya karena ini kan reguler Pak ya, kan berarti kan ada kaitannya dengan pricing gitu ya Pak ya. Ya. Idealnya pricing itu dihitungnya per berapa menu ya Pak ya? Wah, Atau sekaligus semua gitu, atau gimana Pak? oke. Oke, saya akan coba menjawab dulu pertanyaannya Pak Harmadi ya. Eh, Pak Aldo, bagaimana jika ternyata oleh auditor SOP kita dianggap masih belum sempurna? Nggak usah khawatir, Pak. Auditor ini prinsipnya adalah itu kan jadi temuan. Nanti yang bersangkutan akan menerangkan, kan dia akan apa sih pada bagian apa yang dianggap tidak sempurna. Dan nanti Pak Harmati kan diberikan waktu untuk segera menyempurnakan. Simpel, Pak. Gitu aja ya. Jangan khawatir. Yang kedua pertanyaannya Pak Abdul Jabir. Pak, ini pricing dari sisi BPJPH apa pricing Bapak sebagai pendamping? Sebagai pendamping Pak. Oke, kalau sebagai pendamping, saya tidak punya acuan, Pak, karena ini memang itu pertanyaan itu kurang relevan dengan sesi ini ya, Pak. Jadi nanti Bapak tinggal yang perlu dipahami adalah Bapak nanti mengacu kepada Kepkaban 141, gitu aja. Nah, nanti tinggal disesuaikan karena itu kan sifatnya sesuai dengan kompleksitasnya masing-masing, itu Pak. Tidak ada acuan bakunya. Tetapi terkait dengan biaya BPJPH, maka yang digunakan adalah Kepkaban 141 dan satu lagi
kekaban penyempurnaan dari 141 saya lupa Pak. Nanti dibuka di websitenya BPJPH ya Pak. Siap. Bapak Ibu silakan tanya via chat Zoom biar nanti saya catat keaktifan. Karena saya itu paling senang kalau Bapak Ibu lulus, nilainya banyak gitu ya. Ya yang penting pertanyaannya boleh tanya apa saja lah, yang penting saya laporkan ke Bu Elia. Bu, ini semua peserta nanya nih, jadi nilainya bagus-bagus gitu ya. Jadi saya jangan sampai ada peserta yang nggak nanya gitu ya. Bu Eti silakan Bu Eti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Pak, izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Masalah apa untuk kelengkapan berkas tadi SJPH. Jadi kira-kira itu nanti formnya memang ada dikasih ke kita Pak atau gimana untuk apa penyusunan apa namanya data-datanya lagi itu kayak macam laporan gitu ya Pak. Oke. Kalau memang ada formnya yang Oke. dikasih ke kita nanti tahu. Ya. Ada soalnya kan ada manual, ada yang non manual gitu. Ya. Saya tadi sudah share di grup WhatsApp Pak terkait lembar kerja pertama. Sudah di-download Bapak Ibu? Nggak bisa dibuka soalnya Pak. Enggak, harusnya bisa di manual, enggak, di WhatsApp grup. Iya, Word. Udah, Pak. Udah bisa. Ntar ya saya cek ya Pak ya. Coba, oke, semua sekarang fokus. Saya punya waktu kurang lebih 45 menit. Dan Ini saya tugas satu tidak lembar ya, ada Pak? Tugas satu pengen, lembar. ini jadi PR ya Bapak Ibu. Ini kita kerjakan bareng-bareng, kita selesaikan hari ini juga. Karena nanti setelah ini ada materi apa lagi Bapak Ibu? Ini gimana bukanya nih? Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, silakan. Pak, ini kalau misalkan di lapangan gitu kan, PU itu kan memilih penilai halal. Dan rata-rata misalkan PU-nya itu ternyata industri tapi belum punya izin usaha, itu bagaimana nanti untuk eh, prosesnya, atau memang diwajibkan PU itu kan syarat sertifikasi halal memang NIB ya Pak ya? Ada NIB-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu, bukan PU memilih penyelia halal. Penyelia halal itu kan melekat dari pelaku usaha. Penyelia halal itu adalah seseorang yang bekerja di dalam perusahaan itu untuk memastikan bahwa implementasi SJPH berjalan. Jadi secara aturan hukum, penyelia halal itu adalah bagian dari perusahaan itu. Kalau dalam konteks misalkan Bapak Ibu terus LPH eksternal gitu. secara aturan itu tidak ada Ibu. Tetapi memang di dalam regulasi itu untuk kalau untuk pelaku usaha mikro ataupun yang declare itu kan dapat difasilitasi ya, dapat difasilitasi oleh apa namanya lembaga ya. Tetapi konteks itu apa itu di dalam materi ini ya saya ingin menyampaikan bahwa penyelia halal itu bukan pelaku usaha yang memilih ya, tetapi ya ini apa itu harus melekat di dalamnya begitu sih. Jadi bukan. Nah kalau LPH yang milih pelaku usaha gitu kan, memilih ya, LPH mana ini. Ya, baik. Saya mau memastikan dulu bahwa semuanya sudah download, Bapak Ibu. Pak, kalau mau tanya boleh, Pak? Ya, Boleh, Pak? ya, Ibu Silviana Februari ya tadi ya. Ya silakan Pak. Ibu, langsung aja. Oh ya, Pak, saya Eti, Pak, mau tanya. Kalau kita kan ada perusahaan grup gitu kan, Pak, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu kan, Pak. Ya, Di Indonesia, Thailand, dan lain-lain. Misalkan penyelia halalnya ini di Indonesia saya, tapi di Thailand juga saya, itu bisa nggak sih, Pak? Satu grup tapi beda plan. Maksudnya
beda perusahaan sih, cuma satu satu grup itu gimana Pak? Secara prinsip memungkinkan, Bu. Cuma yang pasti bahwa itu harus dalam satu ruang lingkup ya. Apalagi ini BPJPH kan ingin memastikan bahwa penyelia halal itu betul-betul bertanggung jawab. Jadi bukan, Mm-mm. Oh, atau berarti harus dari orang Thailandnya gitu yang jadi penyelainya gitu Pak? ya ya Company. apa eh, bukan harus orang Thailand. Orang Indonesia kan Hmm. tidak ada masalah. Tapi Hmm. yang penting dia bertanggung jawab. Hmm. Itu aja sih, Bu. Bukan berarti terus dia harus di Thailand ya. Ya, baik, Oke, baik, baik. sembari Terima kita kasih. ini, Bapak Ibu, ada yang Mau nanya lagi, berkenan untuk buka share terkait yang dokumen, kita boleh tanya kerjakan lagi Pak? bareng-bareng. Kita Boleh kerjakan tanya bareng-bareng lagi yang Pak? K1. Ya, Pak Dede, silakan Pak Dede. Pak, saya mau nanya, ini terkait untuk apa registrasi pendaftaran dokumen Pak. Ini kan kalau dari perusahaan saya, perusahaan kami ini produksinya packaging ya Pak ya, tray. Ya, Nah, Putri. ini ya untuk traynya sendiri materialnya atau bahannya itu kan dari PET sheet. Nah, PET sheetnya itu produksinya juga di kita. Nah, untuk apa namanya dokumen yang harus kita sediakan atau siapkan kan biasanya kalau kita ambil bahan atau material dari supplier itu perlu MSDS-nya ya Pak ya. Ya, Tapi karena ini jalannya material ini, material sheet-nya ini produksinya di kami, ini MSDS-nya tidak ada Pak. Apakah perlu jadi sebelum jadi material sheet itu berarti kan ada resin nih atau biji plastik. Apakah boleh dilampirkan MSDS si resin tersebut atau biji plastik tersebut, Pak? oke. Eh, Bapak, mohon izin. Untuk sesi materi bahan akan dibahas berarti setelah ini ya. Unit Oke, oke. kompetensi bahan berarti jam berapa, Bapak Ibu? Akan dikupas jam berapa nih? 3:30, Pak. Kan setelah ini nanti, oke, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Yang nanti akan dibedah oleh Bu Rahmayanti ya, Pak. Hmm, Jadi Oke, siap, Pak. biar nanti kita selesai, untuk sesi itu nanti dibahas di sesinya itu. Oke, Baik, terima semua kasih. sudah buka. Saya minta nanti kita upload bersama-sama dan apa namanya eh, harus selesai, nggak ada PR. Oke, kita mulai kerjakan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan dari manual SJPH yang kita akan susun. Nah, di sini kan ada beberapa bagian ya, mulai dari halaman cover, terus kemudian ada dasar hukum, kemudian ada daftar isi, kemudian dibagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bab kedua adalah penjelasan kriteria SJPH, dan yang bab ketiga adalah lampiran. Ya, nah, Bapak Ibu, untuk LK1, Bapak Ibu nanti hanya akan mengerjakan sampai dengan eh, bab 1, bab 2, lampirannya hanya sampai dengan lampiran 4. Ya, nanti hanya sampai lampiran 4. Kita kerjakan bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Iya, Siap ya? Pak. Siap, siap. Siap. Oke. Ini tampilannya sudah tampil belum Bapak Ibu? Udah. Saya minta jangan sampai ada yang tidak membuka. Oke ya. Jadi yang pertama adalah cover. Covernya harus tulisannya adalah sistem jaminan produk halal. Kalau Anda merubah nama ini oleh BPJPH akan ditolak. Saya punya beberapa pengalaman, banyak pelaku usaha yang menggunakan nama selain ini ditolak. Kemudian untuk template ini kan hanya sifatnya pengumuman ya. Ini kan pop up aja, jadi dihapus saja tidak apa-apa. Nggak harus ini, tapi dibiarkan juga tidak apa-apa. Kemudian pastikan nama isi pelaku usaha disesuaikan ya. Katakanlah saya itu punya satu
usaha. Ini namanya katakanlah PT Semangat Bisa, gitu ya, misalkan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini apa? Kalau ini adalah revisi 1, apa dokumen pertama berarti revisi 10. Tapi kalau ini, kemudian tanggalnya jangan lupa. Tanggalnya dibikin hari ini, 13 Januari 2026. Jangan sampai kosong ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tanda tangan penyelia halal ini harus diisi ya, namanya Bapak Ibu. Kemudian untuk nama pimpinan boleh dikosongkan, enggak apa-apa. Nah ini scan tanda tangannya Bapak Ibu ya, yang ada di sini. Dipastikan tanda tangannya Bapak Ibu ada di sini. Terus kemudian manual halal ini adalah milik, ini kan sama dengan PT Semangat Bisa ya. Jadi jangan sampai kosong. Ini kalau kosong kelihatan banget Bapak Ibu tidak mengerjakan, hanya berdasarkan template. Oke, sampai sini paham ya? Pokoknya ini dibikin ini. Bapak Ibu, sebetulnya ini bisa dibikin otomatis nih, cuma ini saya sepertinya Word-nya lagi ada kendala. Oke, kemudian dasar hukum di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 8, ditambahin boleh, misalkan Kepkaban 77, 78, tapi memang dasar hukum yang relevan dengan aktivitas Ibu Bapak ya. Halaman cover sudah selesai Bapak Ibu? Belum, Oh ya, belum Pak. Walaupun masih kalau padat ini. bisa taruhin logo juga enggak apa-apa ya. Boleh kasih logo. Saya masih macet ini loh Pak. Apanya yang macet Pak? Ini kan apa penulisan nama usaha, misalkan tadi kayak apa tadi yang di atas isi nama usaha ini aja nggak bisa dihapus. Yang mana? Yang dari awal itu Pak, itu apa PT Semangat, ya kan? Bukan, ini Soalnya Bapak menggunakan nama Bapak ya, jangan tiru punya iya, saya. iya, betul. Maksud saya kayak gitu. Tapi masalahnya ini isi nama usaha atau perusahaan kok nggak bisa saya hapus ya gitu. Oh gitu, coba diedit aja. Oke ya, dasar hukum, kemudian Ya. daftar isi nanti kita lengkapi setelah sudah jadi ya. Oh iya, Nah, iya. Ya. kita lengkapi yang nggak boleh salah. Tadi kan berarti nama perusahaan PT apa Bapak Ibu, Semangat Kita Bisa ya. Semangat Bisa. Kemudian nomor KBRI-nya, Bapak Ibu kalau yang saat ini nggak punya KBRI karena bukan dari pelaku usaha, boleh ditulis 1 sampai 9, nggak apa-apa. Kemudian pelaku usahanya, misalkan Ini nomor perusahaannya. pelaku usaha skalanya misalkan kecil, gitu aja ya. Kemudian nama pimpinan, katakanlah saya misalkan saya Budiana. Nama penyelia halal yang Aldo Yuliantoro. Ini boleh dihapus aja Bapak Ibu kalau memang nggak ini ya. Kalau skala usaha Pak, home industry pilih mikro, kecil, menengah. Berarti kecil. Kecil ya Pak? Kecil. Oh kecil. Home industry ya Pak? Ya. Terus alamatnya tulis lengkap-lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Ini alamat kantor ya. Misalkan apa ya? Rukan, Koron, Palas, 31, dan sebagainya. Tebet, Jakarta Selatan. Kode posnya dilengkapi ya. Terus nomor telepon 021 lah berapa? Pak, kalau nggak ada 021-nya? Ya bebas. Maksudnya pakai nomor HP aja nggak apa-apa. Ya. Ya, pakai nomor HP nggak apa-apa. Kemudian alamat lokasi produksi. Berarti di sini kan dapurnya. Kalau lebih dari 1, bagaimana Pak Aldo? Boleh tulis aja 1. Pak, jangan ditulis aja nggak apa-apa, sini lengkap. Bapak, saya izin tanya. Ya, Kalau buat
SPPG gimana ya Pak? Kan SPPG itu ada Kalau SPPG berarti tulis saja yayasan, nama perusahaan yayasan. Oke. Terus NIB-nya yayasan. Lokasi dapurnya berarti SPPG. Tapi nanti Ibu di dalam tulisan yayasan, dalam kurung SPPG apa ya Bu? Di sini Oh, ditulis juga yayasan dalam kurung SPPG apa gitu ya. baik Pak, Pak. maaf Pak, ini kok nggak bisa diketik Pak ya? Apanya yang nggak bisa diketik? Ini maksudnya nggak bisa dihapus kayak nama perusahaan nggak bisa ditambahin gitu. Semua pendahuluan pun nggak bisa diisi, entah apa masalahnya ini. Nggak apa-apa, tenang aja Pak, santai aja, pelan-pelan. Iya, Iya, nggak Ya, takutnya ketinggalan. nah, santai aja. Ya, Kayaknya butuh ngopi nih Pak. Ngopi dulu Pak. Ini mana nih? Pak, saya izin 1 menit ya, ambil kopi sebentar ya. iya, Boleh ya? iya, Pak. Boleh, boleh, Ambil Pak. teman-teman yang lain ngelengapin ya. Silakan. Ini 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 kita mulai apa? Covernya yang penting sudah dulu, terus kita mulai ke bab 1. Alamat lokasi produksi. Jadi kalau yang tadi Ibu lebih dari satu berarti tulis ya. Tapi kalau bisa dikasih nama nih, misalkan pabrik apa gitu kan, jalan apa gitu kan, selengkap-lengkapnya. Kemudian di sini kalau yang Asal. dari SPPG tulis saja SPPG apa, jalan apa gitu ya. Nomor telepon juga sama, nomor telepon. Nah, kalau ini kan nomor telepon kantor, ini kan nomor telepon ini. Kemudian kontak personnya misalkan menggunakan nama Bapak Ibu juga nggak apa-apa, boleh. Beda Pak, ada izin alamat perusahaan sama alamat susah fasilitas yang produksi, mana Pak. Ya, gimana Ibu? Tadi terus ngomong terus. Oh itu rice hand, ada rice hand. Nggak ngaruh. SPPG di sini Pak, yayasannya atau SPPG-nya Pak? Baik. Jadi nanti di nama perusahaannya itu kan yayasan, Ibu. Yayasan apa ya? Dalam kurung SPPG apa? Gitu ya. Karena secara bentuk kelembagaan Ibu adalah yayasan, Ya. secara NIB kan. Kecuali kalau Ibu NIB-nya atas nama perorangan, berarti ini nanti tulis perorangan. Oke ya. Kemudian untuk nama ataupun merek produk. Nah, berarti kalau misalkan usahanya rumah makan ataupun restoran, tulis saja restoran apa. Kalaupun ibu bapak memiliki multi brand, tuliskan merek A, B, C, D, lengkap gitu ya. Kalau usahanya rumah makan, restoran apa gitu kan, dituliskan semua. Kemudian kalau bapak ibu punya izin edar lain yang mungkin mendukung, tuliskan aja. Misalkan MD nomor sekian tahun gitu. Terus ada lagi yang lain, tuliskan semua ya. Izin Oke. Pak. Berarti nama atau merek produk itu kalau SPPG ditulis nama SPPG-nya atau Nah, betul. Jadi ini nanti tulis SPPG apa gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis produk, Pak, berarti itu nama merek produk. Kalau di pabrik kan banyak produknya tuh. Berarti tulis semua itu produk salah satu. ya merek produk itu berbeda dengan varian ya. Oh, iya. Nah, Ya. jadi kalau misalkan Bapak punya brand boleh dituliskan di sini. Tetapi kalau ternyata tidak, tuliskan aja produk terlampir gitu aja nggak apa-apa Oke, ya. oke Pak. Nah, kemudian untuk jenis produk. Jenis produk itu mengacu kepada KMA 748 ataupun KMA 944. Tentunya sudah di-share kan Bapak Ibu? Udah di-share belum? Yang ini KMA 94 udah ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Misalkan Bapak Ibu masuk dalam apa nih? Rumah makan, berarti kan penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Jadi ini nanti harus dihapus nih. Misalkan usahanya adalah rumah makan, maka ini tulisannya adalah ini kan. Nah, Bapak Ibu, fasilitator nanti akan mengecek jenis produk. Kalau Bapak Ibu kosong berarti Bapak Ibu dianggap
Ini karena ini hal kritik ya bagi kami. Kenapa? Salah satu kami mengetahui bahwa Bapak Ibu mengetahui tentang proses bisnis adalah dari sini. Kalau dari awal Bapak Ibu asal-asalan ya nanti fasilitator akan ngomong, Bapak Ibu ini kok jenis produknya ngawur gitu ya, salah. Nah, gitu ya. Kalau tadi barang gunaan apa? Nah, Bapak Ibu harus melihatnya di KMA 748 atau KMA 944. Nah, kemudian terkait dengan jumlah pekerja, silakan diisi ya. Bapak izin yang itu Pak, nomor izin edar itu tadi gimana Pak? Izin edar, kalau Bapak Ibu punya izin edar, maka dituliskan secara lengkap. Izin edar itu bisa BPOM, bisa PIRT, bisa SNI, dan sebagainya. Tulis saja. Terus daerah pemasarannya apakah lokal ataukah internasional, ya tulis saja ya. Kalau SPPG berarti kabupaten ya. Informasi, Pak. Ya. Iya. Kemudian sistem pemasarannya apakah retail ataukah non retail, silakan dipilih salah satu. Nah, oke. Nah, terus kemudian di tujuan ini berarti kan dijelaskan bahwa manual SJPH ini disusun untuk menjadi pastikan namanya terisi. Ya, jadi jangan sampai tidak. Karena kalau nanti tidak terisi, fasilitator akan ngecek, Ibu itu masih banyak yang merah-merah gitu kan. Diperbaiki. Ah, daripada diperbaiki, kenapa nggak diperbaiki dari sekarang aja? PT apa tadi? Semangat bisa. Oke ya. Kemudian yang berikutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini juga akan diperiksa oleh fasilitator. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Bapak Ibu harus melihat proses bisnis dari yang akan dijalankan. Kalau kita uji coba misalkan makanan, berarti penyediaan bahan ada nggak? Ada. Pengolahan ada nggak? Ada. Penyimpanan ada. Pengemasan ada. Pendistribusian ada. Penjualan Ada. Kalau SPPG kan nggak ada penjualan. Nangkep saya? Berarti kalau SPPG penjualan Hapus. dihapus. Sampai di sini nangkep ya. Kalau Bapak Ibu nggak ada aktivitas maklon ataupun sewa gudang, berarti harus Hapus. Nah, Iya. ini fasilitator akan ngecek Bapak Ibu. Ya, sampai sini nangkep ya. Kalau ini tidak dipahami nanti akan ini. Oke, berikutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu menjelaskan terkait dengan klausula implementasi SJPH. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kriteria komitmen dan tanggung jawab. Maka kebijakan halal ini ditulis ya. Ini jangan lupa. Oke, semangat. Masuk ke bab 2 ini. Kemudian dikasih tanda tangan. Ini boleh karena ini kita hanya untuk tugas, ini boleh dikosongin sih. Nggak apa-apa ya, tetapi ini harus ada. Kemudian kebijakan halal tertuang dalam, berarti lampiran 1, ini ditulis nih. Nah, kemudian di klausula yang 1.2, sosialisasinya dilakukan melalui apa? Ternyata apakah secara audio visual atau audio dan enggak? Kalau ternyata, oh ini via telepon, via WA, itu oke, antara lain. Nah, melalui email apa enggak? Enggak. Ya berarti ini emailnya enggak usah. Coret. Rapat, ya Pak. Media sosial ada enggak? Ada. Kalau enggak, melalui kontrak ada enggak? Enggak ada. Berarti ya, maksudnya ini hanya contoh Bapak Ibu. Nah, kemudian perusahaan menyimpan dan memelihara catatan ini juga bukti-bukti yang relevan. Kalau memang ini tidak dilakukan, enggak perlu. Tapi kalau ini memang dilakukan, berarti artinya apa sih Bapak Ibu? Sabar aja. Semua hal yang
dituliskan di sini. Ini Itu aja saya ngikutinnya diimplementasikan. harus Jadi tidak pas boleh. bicara nih. Ya. Aman. Kemudian nama perusahaan ditulis. Jadi pastikan apa namanya Bapak Ibu merubah ini ya. Dengerin aja dulu biar paham. Bisa berkomitmen untuk namanya juga dipastikan. Nah, ada lampiran 4. Ini untuk bahan, saya pikir bahan tidak. Jadi di implementasi untuk kriteria pertama kan ada kebijakan halal. Ini kan ada subkriteria, yang pertama adalah kebijakan halal, kemudian ada kriteria tanggung jawab manajemen puncak. Jadi nanti dokumennya adalah surat penetapan tim manajemen halal, ya sudah dijelaskan pada saat materi SJPH ya. Kalau di sini kan kita langsung praktek aja. Terus kemudian di situ ada subkriteria pembinaan sumber daya manusia. Nah, subkriteria pembinaan sumber daya manusia, bukti dari implementasinya apa? Yaitu adanya pelatihan internal. Ini buktinya ada surat lampiran dan sebagainya. Nah, kemudian meskipun saya hanya mengajarkan unit kompetensi 1, tetapi teman-teman harus juga melengkapi dokumen-dokumen bahan. Jadi dokumen-dokumen bahan ini juga dilengkapi kriterianya. Jadi dilengkapi ya, ada format. Tapi nanti untuk lampiran 5 dan sebagainya itu nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Rahmawati melalui lembar kerja 2. Meskipun dokumennya berbeda, tetapi secara prinsip sama. Bentar Bapak Ibu, saya izin ngambil kopi dulu ya, biar seger ya. Aldonya kemana ini? Baik, ini Bapak Ibu, kayaknya kok tegang-tegang banget. Silakan sambil ngopi ya. Ini Pelan-pelan, Pak. enggak, ini kok saya lihat Pak, Bapak Ibu, ini wajahnya kok tegang-tegang amat. Kenapa? Pada bingung, Pak. Bapaknya terlalu yang ngebut. bingung, Ibu. Terlalu cepat, Pak. Enggak, Pak, bukan jangan tuh. ngebut-ngebut, Pak. Ini, aduh. Soalnya sambil ngerjain. Ya. Pak, Slow men, slow. Tenang. Kalau Ini Pak kan Aldo tadi terlalu cepat, saya melihat dulu Pak, nggak sambil ya, ngerjain. nggak apa-apa. Maksud saya sebetulnya begini, saya tuh supaya ini nggak ada PR, Bapak Ibu. Nah, oke, saya lihat juga nggak apa-apa, tapi saya jelaskan ya. Nah, kemudian kita masuk di kriteria yang ketiga, jadi klausula kriteria ketiga. Sama yang saya jelaskan ke Bapak Ibu, ini kan nanti namanya dirubah. Tetapi yang harus dipahami adalah, Bapak Ibu harus melihat apakah proses produk ini ada di Bapak Ibu atau enggak. Kalau enggak ada berarti dihapus. Contohnya, ini kan ada tempat dan PPH penyembelihan, ada enggak? Ada. Hapus. Tidak ada, dihapus. Hapus. Pengolahan ada enggak? Ada. Ada. Penyimpanan ada enggak? Pengemasan ada enggak? Penjualan ada enggak? Kalau di SPPG kan enggak ada penjualan kan? Berarti kondisional Pak ya? Nah, ya, apakah ini hanya segini aja Pak Aldo? Enggak, Bapak Ibu boleh nambahin. Ya, ini kan template. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan subkriteria prosedur. Nah, prosedur itu kan tadi sudah dijelaskan juga ya. Sebentar, Bu Elia, monitor Bu Elia. Saya mau ikut tanya nih. Iya, kenapa Pak Aldo? Bu, berarti untuk praktek membuat prosedur itu nanti di UK3 ya, Bu?
Praktek membuat prosedur. Em, Karena bukan, Pak. di Prosedurnya U- ini di bukan. UK1 kan cuma sampai ini, sudah sampai apa, lampiran 4 aja ya. Iya, tapi mereka itu Bapak Ibu mengisi itunya Pak di UK1 itu kan ada SOP titik-titik itu. Oh ya, iya, kalau Nah, itu ya, SOP apa ya. namanya itu aja Oke, sih. iya. Jadi di dalam UK1 ini terkait dengan prosedur, nanti praktek membuat prosedurnya kan ada di UK3. Tapi tadi kan kita sudah mempelajari prosedur apa saja sih yang harus ada seminimal-minimalnya. Maka nanti Bapak Ibu harus melengkapi ini nama prosedurnya apa, dilengkapi. Lah kalau ini nggak diisi, jadi temuan fasilitator. Ini berarti ada dua, ataukah saya karena nggak menjelaskan, ataukah memang karena Bapak Ibu nggak mendengarkan. Begitu ya. Tahu kapan? Semangat ya Bapak Ibu ya. Ini Iya. ini gini loh, saya kasih bocoran. Teman-teman yang lulus itu banyak senyum. Jadi kalau yang nggak senyum itu tanda-tanda nggak lulus. Berarti itu Pak Aldo ya, untuk mengisi nama SOP itu kita harus menyusun SOP-nya dulu baru bisa ngisi itu ya. Ya nggak begitu juga sih Pak. Minimal judulnya dulu. Kan contohnya begini. Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk dijelaskan dalam prosedur SOP apa? Pengadaan bahan baru. Itu aja Pak. Gini. Terus ini pemeriksaan saat proses pembelian bahan untuk memastikan bahan yang dibeli sesuai dengan nama dan sebagainya terdapat dalam SOP. SOP apa? Pemeriksaan bahan. Gampang kan ya Bapak Ibu ya? Gampang, Pak. Pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan sertifikat tidak terkontaminasi. Dilakukan pemeriksaan secara berkala dalam menyimpan catatan pemeriksaan. Berarti dalam SOP Produksi. penyimpanan Penyimpanan catatan perusahaan pemeriksaan. Nah, akan lebih bagus lagi kalau dikasih nomor. SOP pengadaan bahan baru nomor. SOP pemeriksaan bahan nomor gitu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya? Gampang banget, Pak. Gampang. Ini kalau sampai Gampang nggak banget, Pak. dikerjakan, yo kebangetan ini. Ini sambil tidur, Pak. Bisa, Pak. Tenang aja, Pak. Aduh, ketawa aja kita biar lulus. Insya Allah Benar. gampang Pak, Insya Allah. Jadi biasanya gini Allahu loh, Akbar. Pak. Tips Kalau yang smile. nggak lulus itu biasanya satu jarang ketawa, yang kedua nggak pernah respon kalau di WA sama fasilitator, hilang ya. Jadi tolong kalau itu, nah kalau udah ada yang selesai ya segera WA fasilitator kan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria keempat, produk. Produk ini sama lah, saya pikir nggak terlalu banyak ini ya. Di sini kan dijelaskan ada beberapa klausula umum. Nah, tapi Saya sekali aja nggak bisa lagi, bergerak-gerak. Wah, foto sekali saya. lagi bahwa atas klausula ini itu bisa disesuaikan dengan proses bisnisnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada pengemasan pelabelan, kemudian ada identifikasi kemampuan telusur, ada pemantauan dan evaluasi. Nah, ini tolong dilengkapi semua. Nah, untuk bagian ketiga atau bab ketiga berupa lampiran, Bapak Ibu hanya membuat sampai dengan lampiran keempat sudah cukup. Ya, jangan kebanyakan, nanti malah pusing. Nah, lampiran yang pertama, kebijakan halal, cuma kan ada 4 poin utama. Nah, Bapak Ibu nanti akan berikan tanda tangan di sini. Nama dan sebagainya ya. Nama perusahaannya jangan lupa. Nah, ini akan sering menjadi temuan dari teman-teman fasilitator. Kalau Bapak Ibu nggak mencantumkan nama, nggak mencantumkan tanda tangan, dan sebagainya. Kemudian lampiran kedua, yaitu poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Pastikan Bapak Ibu juga melengkapi ini, tetapi ini tidak ada dokumen yang harus dirubah sih saya pikir ya.
Kemudian lampiran ketiga. Nah, ini banyak yang salah. Ini teman-teman boleh menyesuaikan ya. Jadi nanti yang harus diinput kan ini biasanya nanti ada yang harus diinput adalah ketua ketua apa namanya penyelia halal ya. Penyelia halalnya siapa namanya? Terus posisinya adalah sebagai ketua. Nanti ini boleh sebagai lainnya sebagai anggota. Nah, ini Pak Aldo, kalau dalam tim manajemen halal itu siapa sih yang diinput? Adalah perwakilan dari semua divisi. Tetapi kalau pelaku usaha kecil ya setidaknya eh, beberapa orang yang memang terkait dengan proses produk halal ya. Nah, ini adalah surat keputusan, jadi nanti harus ditandatangani oleh pimpinan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lampiran materi pelatihan. Nah, ini kan sama BPJPH kan sebetulnya materi ini sudah disiapkan. Nah, sudah disiapkan sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Tapi apakah boleh Pak materi itu menggunakan materi yang lain? Sepanjang relevan dengan SJPH saya pikir nggak ada masalah. Ini contoh aja. Oke? Nah, demikian untuk tugas 1 sudah selesai. Saya akan coba mereview ulang apa yang akan menjadi penilaian dari fasilitator. Boleh dicatat dulu Bapak Ibu? Oke, sembari biar Bapak Ibu apa ini ya nangkep apa yang nanti akan dinilai oleh fasilitator di tugas 1. Yang pertama, pastikan judulnya adalah SJPH. Kalau Bapak Ibu menggunakan judul di luar SJPH, itu selain ditolak sama fasilitator juga ditolak sama BPJPH. Pastikan Bapak Ibu menggunakan nama pelaku usaha. Apakah itu berupa lembaga atau berupa perseorangan, tidak ada masalah. Ditambahkan dengan logo perusahaan juga boleh. Pastikan tanggalnya tertera. Kemudian yang berikutnya. Pak, tunggu Pak, pelan-pelan Pak. Oh ya. Ini nulis Iya, aja Pak belum nih Aldo. Bapak udah lewat nih. Tolong pelan-pelan. Iya Ya. Pak. Tadi yang pertama pastikan judulnya Yang SJPH. pertama pastikan judulnya adalah SJPH, manual SJPH ya. Oke, manual SJPH. Nah, kemudian pastikan ada nama perusahaan. Pastikan Perusahaan ada, atau pelaku usaha Pak? ya, maksudnya pelaku usaha. Oke. Kemudian pastikan ada tanggalnya ya. Pak, Tanggal. Pak itu buat Kemudian tanggal. pastikan ada penyelia halal dan nama pimpinan. Pastikan ada tanda tangannya penyelia. Kalau pimpinan nggak Penyelia mesti dan apa-apa. pimpinan. Nanti Tanda kalau tangan. ditanya sama fasilitator itu kenapa kok pimpinan nggak ada? Ya Bu, belum ada. Pak. Tapi kalau menggunakan dummy boleh ya. Yang penting ada. Pak, itu buat tanggal sekarang aja. Sekarang aja Pak. Kemudian pastikan semua data nama pelaku usaha itu tertulis. Jangan sampai ada yang merah-merah itu nanti sama fasilitator akan disuruh perbaiki. Kemudian dasar hukum, oke, secara umum cukup, tapi jika Bapak Ibu mau menambahkan silakan. Daftar isi juga diisi ya, dilengkapi. Ini dibiasakan, jadi lebih mudah. Kemudian yang akan dicek di pendahuluan, pertama adalah data nama pelaku usaha, ya, NIB, nama penyelia halal, kemudian alamat dapur, ini juga akan menjadi concern. Nah, yang berikutnya adalah jenis produk. Banyak sekali yang melakukan kesalahan di jenis produk. Pastikan mengacu ke 748 ataupun 944. Maaf. Untuk alamat perusahaan sama alamat fasilitas produksi bisa sama, Pak? Boleh sama Ibu jika dalam satu lokasi. Ya. Kemudian tujuan saya pikir nggak ada masalah, ruang lingkup. Nah, ini juga menjadi poin yang diperhatikan oleh fasilitator. Kalau Bapak Ibu misalnya harus proses bisnisnya harus ruang lingkupnya harus sesuai dengan yang dijalankan. Produknya makanan kok ada penyembelihan itu akan ditanya. Produknya jasa kok ada penyembelihan juga ini akan menjadi pertanyaan. Jadi
harus disesuaikan. Kemudian untuk bab kedua, kriteria, saya pikir ini ya tinggal diberikan nama dan tanggal. Nah, kemudian untuk sosialisasi ditulis yang memang itu dilakukan. Kalau tidak atau tidak relevan, jangan ditulis. Ini hanya contoh, ya. Kemudian juga bukti-bukti dari terkait dengan implementasinya juga dituliskan yang sesuai. Jangan sampai apa yang ditulis tetapi tidak dijalankan. Itu tidak relevan. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak menjalankan menggunakan email, ya jangan ada tulisan email. Email aja nggak ada, kok ditulis. Jadi dihilangin aja. Nah, kemudian untuk subkriteria kedua, tanggung jawab puncak. Saya pikir nggak ada perubahan ya di sini, cuma beberapa poin yang harus Bapak Ibu baca adalah tugas dan tanggung jawabnya ini betul-betul ya jangan dianggap sebagai template aja, tapi dibaca. Pembinaan sumber daya manusia juga tidak ada beberapa hal yang terlalu dirubah. Kemudian berikutnya masuk ke kriteria kedua bahan sama ya, ada nama perusahaan, beberapa klausulanya Bapak Ibu harus baca. Kemudian masuk ke kriteria ketiga proses produk halal. Ada 3 subkriteria. Yang pertama adalah lokasi dan alat. Ini nanti Bapak Ibu harus sesuaikan dengan aktivitas prosesnya. Kalau memang itu tidak relevan berarti dihilangin. Nah, ini fasilitator akan ngecek nih. Loh, katanya jasa pendistribusian, kok ada penyembelihan, gitu kan. Nah, ini, loh katanya kok SPPG, kok ada penjualan. Nah, ini kan juga ya. Jadi, dipastikan. Kemudian subkriteria kedua, prosedur, pastikan prosedur ini sudah memiliki nama ya. Jadi nanti untuk prakteknya akan dipraktekkan di unit kompetensi ketiga. Bapak izin Ya, untuk misalnya ada yang kita hapus itu langsung di delete saja atau di strip seperti yang Bapak contohkan? enggak, hapus saja Ibu. Oh, enggak. Tapi kalau sekedar untuk pemahaman Ibu di script juga boleh lah ya. Jadi kita jadi tahu, oh ini nggak Pak, relevan gitu. Pak Aldo minta tolong yang jenis tadi Pak Aldo, jenis produk Pak Aldo. Jenis produk itu, Yang oh atas yang di tadi. atas ya Pak. Yang di atas. Ya, Ah, kenapa? oke, terima kasih. Kalau enggak ya terlampir gitu aja, nggak apa-apa Pak. Kalau banyak ya. Itu kan maksudnya Pak Aldo, KBLI Kalau jenis produk. ya jenis produk merek dagang ya. Kalau ada merek dagangnya, Bapak Kalau tadi jenis produk Pak Aldo itu ada kodenya ya Pak ya? Iya, kode itu Pak. mana? A16 Nah itu A.16.1.2. Mana? Yang mana? Jenis produk Oh, Bapak. jenis ada produk. kodenya itu Pak Maaf. Aldo ya. Jenis produk ini kan maksudnya mengacu ke KMA 748 atau 944. Itu kan ada, nggak harus sih, kode itu nggak harus. Yang penting Oh, ininya bener gitu aja. Oh, oke oke. siap, siap, Mbak siap. Uras ya. Nah, fasilitator akan ngecek ini ya. Baik, Pak, Bapak izin Ibu. sebentar Pak, nanya Pak. Kalau yang Iya. sudah ada produknya kan tinggal menyamakan dengan apa yang ada. Tapi buat yang belum ada produknya bisa nggak Boleh, silakan Bapak mengasumsikan. Asumsi ya, siap. Ya, Terima kasih. saya sih berharap bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan dari UK1, UK2, UK3 itu nanti berlanjut sampai dengan OJT sebetulnya. Sehingga tidak terlalu yang banyak ngarang-ngarang ya. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang belum ngopi silakan ngopi ya. Biar ini. Nah, saya minta semuanya boleh open cam Bapak Ibu.
Nah, ini boleh ya kalau misalkan Bapak Ibu belum selesai ya nggak apa-apa nanti disempurnakan. Tapi kalau bisa malam ini diupload ya. Terus Pak, kalau izin sudah tanya diupload, Pak, boleh Pak? Terakhir Pak, ya, ini baru ngerjain tadi kan nyimak doang dulu nih Pak. ya nggak apa-apa Bu Boleh Yoli. ya Pak, saya mau Bu Yoli tanya. ini mau tanya apa mau konfirmasi? Kalau tanya saya anggap sebagai penilaian ini. Nah, gitu ya. Tanya Pak, Ya, tanya apa? saya pokoknya ini Bu, pengen jadi fasilitator yang baik hati, memberi Iya, nilai. I see. Ya, Iya pahalanya Pak. banyak kan. Makanya saya tadi ngomong kalau bisa Bapak Ibu tuh tanya macam-macam di chat. Jadi saya nilai sebagai apa? Sebagai saya sebagai penilaian ya. Boleh nanti sambil dikerjakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita kurang 4 menit lagi. Saya Ini boleh terima saya nanya kasih. nggak Pak? Oh iya boleh Saya boleh. Iya, Boleh. Pak. Tadi soalnya kan nyimak ya Pak, yang bagian nama sama merek produk itu kalau SPPG itu berarti seperti apa Pak? Di atas Bagian sih Mas Pak. kalau SPPG kan masuknya itu makanan minuman dengan pengolahan Ibu. Oh gitu ya Pak ya. Ya, Mereknya, merek produknya SPPG-nya atau nama bagaimana? SPPG-nya aja. SPPG Ya. ya. Oke, oke, sip, sip, Ya. sip. Oke Pak, siap. Ada lagi? Ya Pak, itu saja. Terima Oke, kasih. baik. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih. Kemudian saya pasti minta maaf ya, mungkin apa yang saya sampaikan ada yang belum sempurna, saya juga masih belajar. Dan terakhir, saya minta semuanya open cam, saya mau foto bersama. Ini mana yang menghilang dan mana yang tidak, ini ya. Ini karena kalau menghilang repot ini fasilitatornya nih. Ini PR-nya belum siap loh Pak. Gimana tuh Pak? Apanya Pak? Ini Buat pelatihan buat isi datanya PR. nih Pak. Nah, jadi kalau Ibu Bapak ini yang mau ngerjain PR, nanti malam boleh kerjakan sambil temenin anaknya ngerjain PR ya. Tapi saran saya jangan lebih dari jam 21 telepon fasilitator. Kasihan fasilitatornya udah tidur, Ibu. Kalau mau komunikasi sebelum jam 9 ya. Gitu ya. Baik, saya izin untuk foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari halaman yang kedua. Ini yang ibu-ibu yang masih banyak off cam, saya minta on cam dulu. Pak Munif, ayo on cam. Saya hitung 1, 2. Oke, saya share dulu dong Bu, biar di grup ya. Mana nih? Ini udah pada absen kan? Nah, sampai lupa nih. Oke, 1, kemudian 1 lagi. 1, 2. Mantap nih. Ini Ibu nanti kirimkan ke kantor ini biar tahu ini ikut pelatihan. Oke, baik Ibu Bapak, sekali lagi saya terima kasih. Jangan lupa saya mau tutup pantun. Buah semangka, buah durian. Cakep. Jangan lupa tugasnya diupload. Oke?